Apalagi di awal kan sesuatu yang aneh gitu ya, bacain buku gitu ya. Nah itu tantangannya adalah itu, mengubah mindset orang tua sih. Salam literasi, Sobat Literasi. Pada tanggal 27 September lalu, saat pelaksanaan Indonesia International Book Fair, IKAPI memberikan penghargaan literasi promoter kepada Ibu Rosi Setiawan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai dedikasi kepada Bu Rosi yang telah memperjuangkan literasi di tanah air. Nah, sekarang saya sedang berada dengan beliau. Kita akan diskusi, akan ngobrol-ngobrol apa sih yang membuat Bu Rosi bisa menerima penghargaan tersebut dan apa yang sudah dilakukan. Bu Rosi, apa kabar? Baik, Mas Billy. Selamat ya, sudah mendapatkan penghargaan dari IKAPI. Sehat Bu ya? Sehat. Iya, Sobat Literasi, saya sudah lama mengenal Bu Rosi ya. Bu Rosi memang seorang yang sangat tangguh ya. Dulu pernah di Satgas juga Kemendikbud. Dan saya menyikat sendiri betapa beliau itu tangguh ya, kemana-mana itu oke gitu ya. Semangat ya. Semangat ya. Oh iya, Bu Rosi, bagaimana kemarin? Bu Rosi mengira gak sih akan dapat penghargaan dari IKAPI itu, Bu? Terus terang nggak kebayang bahwa kegiatan ya, katakanlah kegiatan kami selama ini akhirnya terlihat gitu. Karena sebenarnya sih tujuannya sih bukan itu. Tujuannya adalah memang mendorong orang tua, guru untuk membacakan nyaring gitu. Dan nggak kebayang bahwa akan ada sebuah lembaga gitu ya yang mengapresiasi kegiatan kami. Kaget sih Pak. Kaget juga ya. Oh, itu gimana? Waktu itu pemberitahuannya mendadak atau bagaimana? Mendadak sekali ya. Mendadak, hanya beberapa hari, 3 atau 4 hari dikirim WA, kemudian dikirim suratnya. Ya, cukup kaget Gitu ya. Ya, ini satu hal yang sangat membanggakan tentu saja ya, penghargaan terhadap pegiat literasi. Ini sejak kapan Bu Ibu bergerak ini Bu? Saya sebenarnya mulai mengkampanyekan Read Aloud itu tahun 2008. 2008. Jadi memang tidak sebentar gitu ya. Jadi memang sudah teruji keberadaannya di kancah ini gitu ya. Tapi terus terang Read Aloud semakin luas itu terbantu dengan terbentuknya komunitas-komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia gitu. Saat ini sudah hampir mendekati 90 komunitas. 90 komunitas yang memang bergerak fokus untuk menyebarkan Read Aloud. Ini tersebar di berbagai ini Bu ya, di Indonesia Bu ya. Dari Aceh sampai Manokwari. Sampai Manokwari, dari Sabang sampai Merauke Bu ya. Itu aktivitasnya apa Bu mereka itu Bu? Mereka tergantung dari anggotanya komunitas. Ada yang memang mengkhususkan diri seperti kami, mengkhususkan diri untuk mengedukasi orang tua, guru, dan pustakawan. Tapi beberapa teman yang memang spesialisasinya kepada anak-anak yang membuat kegiatan-kegiatan membacakan nyaring untuk anak-anak. Kemudian ada juga yang memang kebisaannya dan passionnya adalah mereview buku-buku anak. Ada juga yang melakukan kegiatan itu. Jadi beragam, tergantung dari minat dan potensi yang mereka miliki. Tapi memang pada dasarnya basisnya Read Aloud ya. Mereka membacakan buku baik itu ke anak ataupun ke siswa gitu Bu ya. Nah, Ibu bilang tahun 2008. Waktu itu 2008 apa Bu? Waktu itu mendirikan ini ya Reading Box Indonesia ya? Iya, waktu itu justru dimulai dengan Reading Box, dengan penterjemahan buku The Read Aloud Handbook yang
diluncurkan 22 Desember 2008 sekaligus penanda bahwa kami membangun komunitas yang awalnya adalah untuk membagikan buku Dreadnought Handbook. Karena pada saat itu buku Dreadnought Handbook belum terilis ya? ya kami inisiasi penterjemahan dan pencetakannya, kemudian pada saat itu tidak menggunakan uang kami, tapi berasal dari crowdfunding, ya, dari ada beberapa sponsor. Akhirnya kami donasikan buku itu ke sekolah-sekolah, taman kanak-kanak pada saat itu. Jadi waktu itu setelah penerjemahan buku, distribusi, waktu itu Ibu ke sekolah-sekolah untuk Ya, kampanye taman Dreadnought kanak-kanak. ke taman kanak Pada dulu. saat itu khusus ke taman kanak-kanak, karena pada desain, katakanlah desain kegiatan Reading Box pada saat itu adalah edukasi orang tua dan guru anak-anak 0 sampai 5 tahun, berarti kan TK gitu. Jadi awalnya adalah itu sampai kurang lebih 3-4 tahun itu fokusnya hanya ke taman kanak-kanak. Tapi setelah itu meningkat ke ini Iya. SD. Kemudian setelah membuat kegiatan di perpustakaan Kemendikbud di Gedung A, nah di situ baru diminta bergabung ke ILS pada saat itu. Nah baru masuk ke sekolah dasar. Ibu tantangannya apa sih kampanye Dreadnought ini? Wow, ini sebenarnya kan kegiatannya sederhana, hanya yang harus dibuat yakin adalah mindset dari si orang tua, mindset dari guru, ya. Apalagi di awal kan sesuatu yang aneh gitu ya, bacain buku gitu ya. Nah itu tantangannya adalah itu, mengubah mindset orang tua. Ya mungkin orang tua meremehkan ya, apa sih bacaan buku gitu ya, emang apa untungnya, apa hebatnya Iya, gitu kan. itu justru. Jadi memang kegiatannya tuh step by step, kemudian harus nggak bisa instan, ya harus meyakinkan, dan juga harus punya buku. Pada tahun-tahun itu buku cerita anak Indonesia belum sebagus dan sebanyak sekarang ya, gitu. iya. Itulah problemnya, dan juga harus berbayar kan. Pada saat itu harus membeli buku. Itu tantangan sih. Tapi sekarang saya sudah mulai terbantu dengan banyaknya digital library yang gratis, sehingga kami lebih ringan lah ya meyakinkan orang tua bahwa nggak usah beli buku ya, asal masuk ke aplikasi atau website bisa dapat buku-buku bermutu. Oh ya, Ibu tadi bilang harus pegang buku, tapi ada juga orang yang mungkin bilang Dreadnought itu juga ngomong aja langsung. Bedanya apa tuh ya? Saya selalu bilang kalau Dreadnought itu harus segitu. Ada orang dewasa, ada anak, ada buku. Ada buku. Kalau nggak pakai buku bukan Dreadnought. Karena memang ketika Dreadnought kita harus baca teks yang ada di dalam buku, sehingga anak tahu bahwa cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang dibacakan oleh orang tuanya adalah dari buku, sehingga dia mau membaca buku itu. Terus kalau nggak pakai buku namanya apa tuh? Kalau nggak pakai buku berarti cuma diceritakan kembali gitu ya, itu namanya mendongeng, bukan Dreadnought, storytelling. Storytelling. Kira-kira bedanya apa targetnya, dan mungkin ada kelebihan antara mendongeng sama Dreadnought itu ya? Kelebihannya adalah buku, sehingga anak tahu bahwa cerita yang didengar dan dibacakan oleh orang tua itu dari buku, sehingga dia mau baca buku. Dan juga ketika kita membacakan buku kan harus baca teks yang ada dan menggunakan tanda baca yang ada, dan ini ditangkap bahwa kita pada dasarnya sedang mencontohkan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Itulah yang membuat anak-anak mau membaca. Oh, jadi kalau mendongeng kan dengan bahasa lisan mungkin Iya, ya, tapi kalau menceritakan kembali, walaupun mungkin sumber cerita bisa dari buku, tapi tidak dibaca pada buku tersebut, tapi diceritakan kembali, sehingga tadi budayanya menjadi budaya berpikir, budaya lisan. ya,
Bu, banyak loh orang tua atau guru itu yang nggak pede mau membacakan buku. Itu kira-kira gimana apa tipsnya Bu supaya pede gitu? Yang pertama harus ada buku, kemudian bisa baca, gitu ya. Kemudian tolong perhatikan tanda baca. Nah, ketika kita menggunakan tanda baca, jadi mengatur intonasi, kecepatan kita membaca, menggunakan tanda baca, dan menggunakan hati, ini pasti akan tertangkap indah dan menyenangkan oleh yang mendengarkan. Biasanya kesulitan utama yang dihadapi oleh seorang pemula read aloud itu apa Bu ya? Pertama, nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Iya. Dan juga bayangannya tuh seperti pendongeng gitu, karena cerita kan bayangannya tuh seperti itu, padahal nggak perlu begitu. Dan saya selalu bilang masing-masing orang tuh punya ciri khasnya. Jadi saya nggak bisa jadi Mas Billy nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi si A, si B. Jadilah diri sendiri, tapi pakai hati. Kalau saya bilang, ketika kita menggunakan hati kita, pasti akan nyampe ke hati anak yang kita baca. Ada yang mengatakan read aloud itu juga bisa mendekatkan atau bonding ya antara anak dan orang tua, antara guru dan siswa. Iya. Ibu pernah melihat langsung nggak Bu berbagai peristiwa Bu yang membuktikan itu? Sering banget. Jadi dari beberapa kelas yang kami lakukan gitu ya, banyak banget testimoni. Dan juga apalagi ketika kita mulainya masih katakanlah di bawah 3 tahun gitu ya, itu kan harus dipangku, kemudian kita mendekatkan buku ke anak. Ini kan ada sentuhan, skin to skin contact inilah yang membuat lebih dekat ya. Dan juga suara kita ketika kita bacain buku, kita mengatur sesuai dengan alur si ceritanya. Inilah yang membuat kita menjadi dekat. Satu hal, ketika kita membacakan buku, anak melihat orang dewasa membaca, anak melihat orang tuanya membaca. Kalau itu dilakukan oleh orang tua, kalau dilakukan oleh guru, siswa akan melihat gurunya membaca, sehingga siswa atau anak tersebut akan meniru. Inilah yang membuat ada keteladanan di situ, melalui keteladanan membaca. Oh ya, Bu Rosi juga kan ini ya menerapkan read aloud juga di rumah Bu ya, dengan cucu-cucu Bu ya. Iya. Mungkin bisa cerita Bu kebiasaan yang dilakukan dengan cucu-cucu. Iya. Karena memang saya tidak tinggal dengan cucu saya, tetapi hampir kami tidur siang gitu ya, kalau nungguin cucu-cucu itu tidur siang. Nah, itulah waktunya saya bacain buku. Dan kebetulan ketika kami memulai kampanye read aloud ini kan, buku-buku cerita itu kan belum banyak yang bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga pada saat itu kami membeli buku-buku bahasa Inggris, sehingga ketika saya bacain buku ke cucu-cucu saya, mungkin 60% adalah buku-buku bahasa Inggris. Nah, berarti Ibu menerjemahkan atau langsung bacain? Saya membaca teks yang ada, tetapi saya berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Oh, itu anaknya ngerti dong? Ngerti. Ya, buktinya dia dapat kosakata dari situ. Dan bagusnya, karena dia punya 2 kosakata, ketika dia mulai mengenal bahasa Inggris dari TV atau dari temannya, dia paham. Dan sekarang 4 cucu saya itu 2 bahasa. 2 bahasa. Iya. Nah, ini menarik ini. Biasanya kita membacakan buku dengan bahasa Indonesia ya, karena tapi ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini anak nggak kesulitan untuk mencerna ini, Bu? Anak tahu, karena anak itu kan melihat gambar ya. Jadi dia ketika dia lihat gambar, terus saya membaca teks yang ada, dia bisa mengkoneksikan antara gambar dengan apa yang didengar. Terus mungkin ini juga bisa jadi inspirasi ya buat Bapak Ibu yang sudah punya cucu gitu ya di rumah ya, kakek nenek. Bu Rosi jadi lebih dekat, lebih dekat ya, anak lebih cucu lebih dekat sama nenek kakeknya gitu. Iya, betul. Nah, Bu Rosi sekarang ini read aloud sudah ini ya, istilahnya sudah membumi lah
banyak guru, orang tua itu sudah menjalankan itu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Bayangan mimpi Bu Rosi apalagi sih yang dikejar, Bu? Ini udah jadi kampanye udah marak, dan bukan Bu Rosi aja yang kampanye sekarang. Iya. Banyak orang gitu ya, guru orang tua juga kampanye, Bu. Apa mimpi Ibu lagi selanjutnya? Mimpi saya adalah di setiap kabupaten itu ada komunitas rita laut. Itu adalah PR yang sekarang akan terus kami jalankan melalui program Train of Trainer. Jadi kami memang memberikan pemahaman lebih dalam pada orang-orang yang memang berminat, sehingga mereka setelah ikut sesi TOT itu bisa menyebarkan, dan juga semangatnya sama begitu dengan kami yang sudah menjalani. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam komunitas Rita Laut tinggal menghubungi aja, Bu ya. Iya, PSI di di setiap ini kota aja ya. di IG-nya Di masing-masing Instagram, di komunitas. medsosnya pasti semua komunitas punya medsosnya ya. Punya. Dan nanti kalau sudah tertarik dan ingin membangun komunitas, nanti ada tim Rita Laut Indonesia yang mendampingi berdirinya komunitas Rita Laut masing-masing. Mungkin ada pertanyaan ya, butuh waktu berapa lama sih kita bisa melakukan Rita Laut yang bagus? 10 kali 10 kali bacain buku kanan. di hari ke-11 itu udah keren. Konsisten 10 hari berturut-turut di hari ke-11 itu udah keren. Yang keren itu seperti apa, Bu? Yang keren anaknya minta dibacakan. Minta dibacakan buku. Oke. Bukannya jadi nggak usah harus bagus seperti seorang pendongeng ya, asal kita bacain buku tadi dengan intonasi mengikuti tanda baca yang ada dan gunakan hatimu, kita bacain buku itu di hari ke-11. Bukan kita yang ngejar-ngejar anak, Bu Rosi, terakhir mungkin ada pesan nggak kepada para orang tua, guru dimanapun untuk bisa melakukan Rita Laut gitu kepada anak-anaknya, kepada siswi ini? Saya hanya mau menyampaikan bahwa ini adalah salah satu cara mudah untuk mempersiapkan anak tidak hanya bisa membaca, tetapi mau membaca, bahkan gemar membaca. Dan bonusnya kita menjadi lebih dekat. Oke. Oke, terima kasih Bu Rosi atas bagi ilmunya, pengalamannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat atas penghargaan dari IKAPI. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya sebagai literasi, agar kita terus mengkampanyekan Rita Laut, karena kita ingin anak-anak kita membaca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam literasi.